itu apalagi itu serahkan sama teman-teman wartawan aja itu, ya kan enggak pantas dong. Bangsa bendera merah putih ada bendera tengkorak di bawahnya. Masa dibilang merah putih itu di backup oleh tengkorak, kan nggak pas dong. Ya kita sebagai bangsa harus berpikir jernih juga lah. Ini kan kemerdekaan direbut dengan darah, keringat dan air mata. Itu bendera merah putih dijahit oleh Ibu almarhum Fatmawati Soekarno. Ya ini terus ada lagi bendera. Gak apa-apa sih benderanya, teman. Jangan kau pajang di bawahnya bendera merah putih dong. Ya kan? Kan masih banyak juga orang yang berjasa. Ya, itu tadi pernyataan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin. Kita akan tanyakan kembali pertanyaan yang tadi sempat menggantung Bang Firman. Apakah perlu diadakannya aturan ataupun himbauan kepada warga khususnya di Hari Kemerdekaan nanti tentang pengibaran bendera One Piece ini, Bang Firman? Menurut saya sih tidak perlu diatur secara spesifik atau secara khusus ya. Apalagi tadi Mas Rizal juga yang Pak Aminim juga sudah menjelaskan seperti itu. Hanya tentunya kami ingin mengajak kepada masyarakat, hendaklah jangan ikut-ikutan memasang satu bendera yang tidak diketahui maknanya. Dan yang jelas saya juga mengimbau pada masyarakat bahwa HUT Kemerdekaan Republik Indonesia merah putih itu jangan dikotori dengan hal-hal lain. Kalau kita lihat di beberapa negara, itu saya nyaris tidak melihat bahwa bendera seperti di Amerika, itu kan ada bendera pelangi, tapi tidak pernah dipasang dalam satu tiang dengan bendera Amerika. Itu nggak ada. Kebebasan berekspresi kita berikan ruang seluas-luasnya, dan kami terus mengajak kepada teman-teman para kreator itu memberikan cara tersendiri untuk mengkritisi baik kami yang di DPR maupun di pemerintah secara konstruktif, objektif, dan proposal dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu harapan kami adalah masyarakat yang kemudian ada ya edaran video-video yang menginstruksikan itu, bagi saya adalah pemerintah mencoba ditelusuri siapa yang buat konten itu, dan kemudian didatengin aja, ditanya maknanya apa sih maksud Anda untuk membuat instruksi di viral seperti itu. Cukup di situ aja, nggak perlu pakai aturan khusus. Kalau ada aturan khusus malah nanti membingungkan masyarakat, semua bendera yang bentuknya lain harus diatur. Ada berapa ratus bendera nanti. Mungkin ekspresi ini kan bisa berubah-ubah. Saya sendiri juga waktu SMA, tentunya kita juga ingin kembali ke topik ini, Bang Firman. Tadi juga Anda sempat menyatakan bahwa untuk kritikan dan juga aspirasi dari rakyat ini bisa dilakukan dengan cara yang lain. Mas Arya, silakan tanggapannya. Lagi-lagi saya sepakat dengan Bang Firman. Pendapatnya sangat masuk akal semua, karena memang bendera merah putih tidak boleh digantikan dengan bendera apapun. Dan kalaupun ingin mengkritik, mungkin dengan jalur lain boleh. Saya sih belum pernah nonton yang ada orang menginstruksikan, ayo kita ganti bendera merah putih dengan bendera One Piece. Saya belum melihat itu ya. Tapi kalaupun ada ya, itu, Mas Arya, ya? Menurut saya memang salah sih. Karena memang, iya salah. Saya sebagai fans juga tidak suka. Karena lagi-lagi saya tegaskan sebagai fans ya, One Piece ini netral, tidak ada kaitannya dengan politik apapun. Dia adalah sebuah manga yang terlalu bagus, terlalu indah ceritanya untuk disalahgunakan oknum-oknum tertentu. Saya cukup seneng bacanya, dan saya jadi agak sedih kalau misalkan tiba-tiba nanti ada aturan One Piece dilarang ditonton anak-anak, One Piece dilarang dikibarkan bendera, karena lagi-lagi bendera itu tidak ada maknanya apapun di dunia nyata. Di dunia One Piece mungkin ada maknanya, tapi di dunia nyata nggak ada sih menurut saya. Benar-benar tidak ada sih. Baik, Mas Arya. Mas Septa, tadi kita juga sudah mendengarkan, ini artinya kecintaan dari tanah air ini tetap lebih tinggi untuk warga negara Indonesia, Mas Septa. Iya, saya kira betul tadi, semangatnya sama, ya kan? Justru kalau kita lihat dari bahasa-bahasa yang tersebar di internet itu kan, ada yang mengatakan begini, bendera merah putih itu terlalu sakral untuk dikibarkan dengan kondisi sosial yang seperti ini katanya kan. Nah itu artinya apa? Artinya
representasi dari bendera One Piece ini juga ingin menjaga substansi dari apa yang diwakili juga oleh bendera merah putih sebetulnya. Jadi selain ada aturan protokoler yang dikatakan Pak Trubus tadi, ukurannya apa segala macam, sebetulnya kan merah putih ini kan mewakili semangat keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, ya kan? Itu sebetulnya. Nah, bagaimana kita menjaga kesakralan merah putih itu ya nilai-nilainya yang kita jaga, bukan dalam pengertian fisik yang sudah terserabut dari substansinya begitu. Nah, semangat yang diwakili oleh ekspresi ini sebetulnya kan juga mengarah ke situ. Jadi maka dari situ saya kira ini betul sebagai kritik sosial, sebagai ekspresi yang menggunakan pop culture, yang tujuannya memang dengan zaman yang seperti sekarang ini memang gerakan-gerakan begini memang efektif, orang nggak perlu panas-panas gitu kan. Boleh kita minta kalimat penutup dan juga mungkin himbauan-himbauan dari sudut pandang kebijakan publik. Iya, kalau dari segi publik yang penting adalah bahwa terhadap bendera ini memang tetap harus dikendalikan, Mbak. Kalau tidak dikendalikan, kekhawatiran saya ini seperti dijanjikan Pak Firman juga, ini nanti akan meluas dan menjadi simbol pergerakan-pergerakan yang kekhawatiran kita malah justru melebarlah kemana-mana. Jadi istilahnya itu harus dalam koridor yang ya kita tetap NKRI, artinya ya merah putih itu. Yang kedua bahwa memang kritik-kritik protes-protes ataupun kritik dianggap aja itu ya sebagai identitas protes atau kritik. Sekarang pemerintah merangkul saja itu. Jadi dirangkul saja terus diberikan solusi-solusi. Tadi Mas Ali sudah menyampaikan. Kalau misalnya dia butuh apa, ya dijanjikan apa. Misalnya butuh kebijakan terkait dengan bansosnya ditambah, ya tambah saja bansosnya. Kalau misalnya harga-harga terlalu tinggi, misalnya mahal, ya sudah bagaimana caranya. Ini terus resah terhadap beras oplosan, ya bagaimana kemudian beras oplosan itu data sedemikian rupa. Artinya, jadi seperti itu. Suara rakyat ini didengar. Ya, didengarkan. Dan itu pemerintah merangkul, kemudian mengakomodir, dan tinggal kemudian membuat ini. Tetapi sekali lagi bahwa kita memang tidak boleh lengah gitu terus soal ini. Kalau misalnya lengah memang dibuat aturan akan menimbulkan masalah karena di dalam kalau kita sepak bola banyak sekali bendera-bendera yang di ini. Tetapi kan sekali lagi bahwa itu tidak kaitan dengan 17 Agustus. Memang nggak ada politik seperti Mas Arya tadi bilang, nggak ada. Tapi kan karena itu dikibarkan pada saat 17 Agustus di bawah bendera merah putih. Nah akhirnya politisnya nyambung gitu loh. Itu persoalannya di sana gitu. Baik. Terima kasih Pak Trubus, terima kasih Mas Hendra, terima kasih juga Bang Firman dan Mas Arya. Waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu. Selamat malam.